Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aldo Fatawira, Denny Arya Pratama, Maudi Handayani, dan saya sendiri Putri Jelita, kelas A semester 5, Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Intan Lampung, akan mempresentasikan tentang pelaporan dan analisis keuangan dengan subpembahasan lingkungan laporan keuangan, sifat dan tujuan akuntansi keuangan, akrual dan akrual landasan akuntansi, dengan dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil MAK, mata kuliah analisis laporan keuangan. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Maudi Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudi Handayani dari kelompok 2. Di sini akan menjelaskan tentang lingkungan laporan keuangan. Laporan keuangan wajib adalah laporan keuangan yang paling penting informasinya. Informasi dalam laporan keuangan dinilai relatif berdasarkan kebutuhan informasi dari penggunaannya dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan industri, laporan analisis dan pengungkapan manajer. Beberapa kategori laporan keuangan wajib. 1. Laporan keuangan. Sebenarnya bukan laporan keuangan wajib, tapi sering digunakan untuk mempublikasikan produk, jasa, dan pencapaian perusahaan. 2. Pengumuman laba. Lebih dulu dikeluarkan sebelum laporan keuangan. Pengumuman laba memberikan ringkasan informasi penting mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan, baik untuk periode kuartal maupun tahunan. 3. Laporan wajib lainnya. Contohnya seperti laporan proksi rincian atau dewan direksi, kepemilikan manajemen, remunerasi manajemen, dan opsi saham untuk pegawai, prospektus, dan laporan keuangan yang telah diaudit, informasi mengenai proyek yang diusulkan atau masalah saham, dan laporan Form 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Arya Pratama, NPM 1951040035. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Maudi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sifat isi laporan keuangan. Yang pertama, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang berisi ini tentang yang pertama, penetapan standar akuntansi. Yang kedua, peran Securities and Exchange Commission atau SEC. Yang ketiga, International Financing Reporting Standard. Faktor yang kedua yaitu motivasi manajer. Yang dimaksud motivasi manajer yaitu pihak yang paling bertanggung jawab atas laporan keuangan yang paling wajar dan akurat. Yang ketiga yaitu mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Yang dimaksud yaitu auditor eksternal merupakan mekanisme penting untuk membantu terjaminnya kualitas dan keandalan laporan keuangan. Produk yang dihasilkan seorang auditor adalah laporan audit yang merupakan bagian penting dari laporan keuangan. Fokus dari laporan audit adalah opini audit. Di antaranya mengeluarkan opini bersih, mengeluarkan satu atau lebih opini wajar tanpa syarat. Yang ketiga, mengeluarkan opini apapun atau disclaimer opinion. Faktor yang keempat yaitu badan pengatur. Faktor yang kelima, sifat industri. Faktor yang keenam, sumber informasi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan, yang pertama yaitu harus relevan. Merupakan kapasitas informasi untuk memengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama atas informasi akuntansi. Implikasi hal ini adalah ketepatan waktu yang merupakan karakteristik informasi akuntansi yang diinginkan. Yang kedua yaitu andal.
merupakan karakteristik penting dalam informasi keuangan. Untuk menjadi andal, informasi harus dapat diverifikasi atau informasi dapat dikonfirmasi. Selanjutnya disajikan dengan jujur, yaitu mencerminkan realitas, dan netral, berarti informasi benar dan tidak bias. Selanjutnya yaitu komparabilitas dan konsistensi, merupakan kualitas sekunder atas informasi akuntansi. Komparabilitas berarti bahwa informasi diukur dengan cara yang sama pada berbagai perusahaan. Konsistensi berarti metode yang sama digunakan untuk transaksi yang sama sepanjang waktu. Prinsip komparabilitas dan konsistensi dibutuhkan agar informasi menjadi relevan dan andal. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi keuangan yang pertama yaitu untuk memberikan sebuah informasi yang bisa dipercaya mengenai sebuah perubahan sumber ekonomi neto suatu perusahaan yang muncul dari suatu aktivitas dalam rangka mendapatkan laba. Yang kedua yaitu bertujuan untuk memberikan sebuah informasi yang terpercaya mengenai aktiva, kewajiban, dan yang terakhir modal. Selanjutnya yaitu bertujuan untuk membantu para pemakai dalam memperkirakan suatu potensi perusahaan untuk menghasilkan sebuah laba. Selanjutnya yaitu bertujuan untuk memberikan informasi penting yang mengenai suatu perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban yang seperti informasi mengenai aktivitas belanja. Selanjutnya yaitu bertujuan untuk mengungkapkan suatu informasi lain yang berkaitan dengan suatu laporan keuangan yang relevan untuk sebuah kebutuhan pemakai laporan keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aldo Fatawira. Baik, nama saya Aldo Fatawira, NPM 1951040007. Sini saya akan membacakan materi 3, akrual landasan akuntansi. Dasar akrual mengkonsumsikan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan transaksi pada periode ketika mereka benar-benar terjadi, tidak harus ketika pergerakan yang uang tunai atau kas terjadi. Akuntansi akrual adalah konsep akuntansi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan laba rugi dan neraca bisnis. Berbeda dari akuntansi arus kas yang mengakui transaksi ketika uang tunai telah diterima atau dibayar. Sebagai contoh, akuntansi akrual menetapkan bahwa perusahaan melaporkan pendapatan pada saat mereka diperoleh. Terlepas dari apakah perusahaan menerima uang tunai sebelum mengirimkan produk, setelah mengirimkan produk, atau pada saat pengiriman. Demikian juga dengan beban perusahaan mencatatnya ketika itu terjadi, terlepas apakah perusahaan telah membayar vendor ataukah belum. Dalam menyiapkan laporan keuangan untuk periode akuntansi menggunakan akuntansi akrual, pasti akan ada beberapa perkiraan dan ketidakpastian dalam hal transaksi. Oleh karena itu, pembaca laporan keuangan tidak dapat memiliki tingkat kepercayaan yang sama tinggi dalam pernyataan ini seperti pada mereka yang menggunakan akuntansi arus kas. Dalam menyiapkan laporan keuangan dengan menggunakan metode akrual, bisnis memiliki kebijakan yang lebih besar mengenai kapan harus menghitung pendapatan dan pengeluaran. Bisnis yang menggunakan sistem ini perlu membuat perkiraan terhadap pendapatan yang mungkin dicatat dengan asumsi bahwa beberapa mungkin tidak dibayar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.